Selamat siang semuanya. Siang. Ya, semangat sekali ya. Ya, selamat berjumpa kita pada hari ini, pada pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum Ibu absen, dan Ibu mau kita buka dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, Ibu persilakan untuk ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Dan selanjutnya Ibu mau mengecek dulu apakah tadi ruangan sudah dibersihkan atau belum? Ya, bagus sekali ya. Karena kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, betul sekali. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Nah, pada hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir ya. Semuanya hadir ya, hanya Caca yang tidak hadir. Caca yang berhalangan kenapa? Sakit. Ya. Untuk teman yang tidak hadir berhalangan pada hari ini, kita doakan agar temannya bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Baiklah. Nah, untuk hari ini apa ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kita pada minggu yang lalu? Ya, yaitu tentang nutrisi atau zat yang masuk ke dalam tubuh. Ya, bagus ya, masih ingat. Nah, zat atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu, nah, apa-apa saja masih ingat? Misalnya protein, apalagi vitamin. Selain itu karbohidrat. Ya, bagus sekali. Misalnya kita ambil contoh untuk karbohidrat, nutrisi yang masuk, yang kita konsumsi, yang berasal dari karbohidrat itu, misalnya kita ambil contoh yang kita konsumsi tiap hari itu adalah nasi. Nah, nasi itu masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Nah, saat kita makan berarti sebelumnya kita harus masukkan dalam mulut dan kita kunyah. Jangan langsung ditelan ya. Kita kunyah dulu, setelah halus berarti baru kita telan melewati apa? Ayo, ada yang tahu? Kerongkongan. Selanjutnya ke lambung. Dan selanjutnya ke usus halus dan usus besar. Setelah itu, ya benar sekali. Setelah itu kita keluarkan melalui anus. Ya, benar sekali. Dan untuk materi kita pada pertemuan hari ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada pertemuan kita yang lalu, yaitu nutrisi atau zat yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu melalui organ-organ pencernaan dan fungsi-fungsinya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya itu ada judul dari materi kita pada hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Dari pembelajaran kita, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah kita bacakan bersama-sama ya. Yang ke satu adalah peserta didik dapat menyebutkan macam-macam organ pencernaan melalui kegiatan pengamatan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat pencernaan dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan. Ya, benar sekali ya. Dan melalui tujuan pembelajaran ini, Ibu mau bertanya pada kalian ya. Pertanyaannya sini, bagaimanakah proses makanan yang baik setelah masuk ke dalam mulut sebelum ditelan, dan urutkan organ pencernaan yang dilalui. Nah, ada yang tahu? Ini sesuai dengan yang kita bahas tadi? Ya, silakan Amel. Makanan yang tidak
30 sampai halus. Kemudian setelah halus, makanan siap ditelan menuju ke ronggongan. Selanjutnya akan menuju ke lambung dan selanjutnya menuju usus halus, usus besar. Kemudian menuju rektum dan akan dikeluarkan menjadi fases melalui anus. Oh ya, benar sekali ya. Ya, silakan duduk Kamil. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau menjawab? Nomor 2, apa yang terjadi pada organ pencernaan apabila kita tidak makan? Saya, Bu. Ya, silakan, Kesya. Perut akan terasa lapar, badan terasa lelah, lesu, serta gangguan pada pencernaan seperti gejala kronis, distres lambung, kram perut dan nyeri, sembelit atau diare serta lambung. Ya, benar sekali ya. Kalau kita tidak makan berarti perut kita akan terasa lapar dan kita akan merasa lelah. Nah, dan melalui pembelajaran, tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu harapkan kalian bisa mempelajari, mengingat urutan sistem pencernaan dalam tubuh kita, organ fungsi organ pencernaan. Setelah itu kalian dapat memahami gangguan, misalnya apa-apa saja yang kita konsumsi dalam tubuh kita itu, yang masuk dalam tubuh kita yang bisa mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, maka dari situ kita harus bisa menjaga pola hidup sehat ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menjaga pola makan kalian supaya sistem pencernaan kita itu sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, untuk hari ini agar lebih semangat lagi, tidak ngantuk, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mau? Ya. Silakan berdiri ya di samping dulu. Nah, kita ice breaking tepuk 1 ya. Ibu kasih aba-aba. Ya. 1 2 3. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Supaya lebih fokus lagi, tepuk 3. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ayo, silakan duduk. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video, nanti kalian simak dulu videonya. Dari hasil penayangan ini nanti kalian akan melihat ada pertanyaan yang muncul nanti dari benak kalian. Kalian akan menganalisis suatu pertanyaan dalam diskusi kelompok ini nanti. Kalian pecahkan masalahnya melalui penayangan video ini nanti ya. Silakan disimak dulu. Ketika kamu bayangin makanan favorit kamu atau ketika kamu lihat bentuknya saksikan dulu. Itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja, bahkan seperti kewajiban yang besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa sih yang panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga, lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga-rongga sampai yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Nah, di sini melalui penayangan video tadi, silakan kalian pecahkan masalah pertanyaan-pertanyaan dari yang keluar di pemikiran kalian, di benak kalian tentang apa saja yang di video itu tadi. Dan Ibu persilakan kalian membentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan buat kelompoknya. Kelompok 2 ya, berarti mejanya hanya ya. Di sini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik, lembar kelompok yang akan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan
ditulis nama dan kelompoknya. Setelah itu kalian diskusikan apa-apa saja yang muncul dalam pemikiran, dalam benak kalian tentang penayangan video itu tadi, dan kalian menganalisis upaya apa untuk penyelesaian masalah dari yang telah kalian buat itu nanti ya. Nah, silakan untuk bersama-sama diskusi kelompoknya bersama temannya. Dan di sini juga Ibu akan bagikan supaya kalian lebih bisa memahami lagi. Nah, di sini ada poster tentang atau gambar untuk sistem pencernaan ya. Ya, selain dari video yang kalian saksikan tadi, kalian juga, nah, kalian perhatikan. Nah, perhatikan gambar poster yang Ibu bagikan ini. Selain kalian menyimak itu tadi, kalian juga boleh melihat di gambar dan juga melihat di buku paket supaya ya buku siswanya itu ya bisa digunakan. Ya, bagus ya. Ya. Jelas gambarnya itu. Ya, kerjasama ya, supaya di diskusi kelompoknya nanti bisa berjalan dengan lancar. Apa saja yang muncul dalam pemikiran kalian, cara penyelesaiannya. Ya, bagaimana untuk 3 kelompok ini? Apakah semua sudah selesai? Ya, kelompok yang mau atau siap sudah presentasi, Ibu persilakan. Kelompok, silakan angkat tangan dulu. Ya, kelompok 1, kelompoknya Amel, persilakan untuk maju ke depan untuk presentasi. Untuk teman-temannya yang belum selesai, silakan diperhatikan dulu, dan nanti setelah teman yang sudah selesai, boleh kalian mengajukan pertanyaan ya. Selamat siang teman-teman. Nah, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya memperkenalkan, nama saya Intan Pelesepia dan di sebelah kanan saya Yarisa Rizkila. Pertanyaan. Baiklah, silahkan Amel bacakan. Inilah hasil diskusi kami berikut. Berikut ini adalah soal dan jawaban. Yang pertama, bagaimanakah proses makanan yang baik setelah masuk ke dalam mulut sebelum makanan ditelan, dan urutan organ-organ yang dikandung. Jawabannya, makanan dikunyah terlebih dahulu sampai halus. Ini dinamakan proses secara mekanik. Kemudian setelah halus dan bercampur dengan kelenjar ludah, makanan siap ditelan menjadi cairan. Proses secara kimiawi selanjutnya akan menuju ke lambung. Di lambung juga ada proses yang dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Dan selanjutnya menuju usus kecil, lalu ke usus besar, kemudian menuju rektum, dan akan dikeluarkan menjadi fases melalui bagian pencernaan. Soal keempat, coba kamu menganalisis upaya pencegahan penyakit pada sistem organ pencernaan dengan benar. Jawabannya, misalnya pada mulut dan kerongkongan, supaya terhindar dari sariawan, bibir pecah-pecah, serta sakit pada tenggorokan, kita harus perbanyak minum air putih dan menghindari makan makanan yang sangat panas, dingin, dan pedas. Disertai banyak olahraga serta menghindari stres berlebihan dan istirahat yang cukup. Baiklah, kami persilakan kepada kelompok 2 dan 3 jika ada yang mau ditanyakan terkait hasil kami. Ya, silakan untuk kelompok 2 yang mau menanggapi ya. Apa yang dimaksud dengan proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi? Ya. Pertanyaan dari temannya dari kelompok 2, proses makanan secara mekanik dan kimiawi. Ya, silakan diskusikan dulu. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Untuk secara mekanik adalah suatu proses pencernaan makanan yang tidak dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, contohnya dibantu oleh gigi.
Dan secara kimiawi adalah merupakan suatu proses pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh manusia. Bagaimana, bisa dipahami dengan baik? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, bagaimana untuk kelompok yang lain, kelompok 3? Mau menanggapi lagi, bertanya? Nggak ada pertanyaan. Ya. Untuk kelompok 2, bagaimana? Apakah puas dengan hasil jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaan kalian tadi? Ya, baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu persilakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduk. Namun sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang maju, silakan untuk presentasinya. Ya, perhatikan untuk teman-temannya yang lain. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Pencernaan dan fungsinya. Organ pencernaan. Mulut. Fungsinya berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibuat oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kerongkongan dan esofagus. Seluruh yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan vertikal agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Pencernaan memiliki dan pencernaan kimiawi. Secara mekanik adalah suatu proses pencernaan makanan yang tidak dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Contohnya, dibantu oleh gigi. Secara kimiawi merupakan suatu proses pencernaan makanan yang dibuat oleh enzim-enzim pencernaan. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh manusia. Baiklah, ini hasil presentasi kami dan silakan jika ingin bertanya. Ya, untuk teman-temannya dari kelompok 1, kelompok 2 yang mau bertanya dari hasil presentasi dari temannya kelompok 3 tadi, Ibu persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti semua jelas ya apa yang dipresentasikan oleh temannya dari kelompok 3. Ya, kita persilakan untuk kelompok 3 duduk, tapi terlebih dahulu kita beri aplaus dulu ya. Ya, baiklah. Tadi sudah presentasi dari kelompok 1, kelompok 3, dan juga ada teman-teman yang sudah bertanya dari hasil presentasi teman yang sudah maju ke depan. Nah, kita selanjutnya adalah kalian untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian akan memahami tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tentang pembelajaran kita dari awal, Ibu akan bagikan tugas nanti, evaluasi mandiri. Namun sebelumnya, kalian Ibu persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Kembali ke tempat duduk. Nah, di sini Ibu akan bagikan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya dulu di situ. Tulis nama lengkap. Nanti lembar evaluasinya langsung dikumpulkan ya. Kalau sudah, silakan kerjakan dulu.
Ya, silakan dibaca dulu soal-soalnya dan kalian menjawab sesuai dengan apa yang menurut kalian benar ya. Silakan disilang. Ya, kalau sudah selesai, Ibu ambil dulu. Silakan dikumpulkan. Ya, Ibu mulai dari sebelah kiri. Sudah selesai ya. Ya. Baiklah. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya materi kita tadi, ada yang mau menjawab? Ya, silakan Amil. Yang pertama adalah proses pencernaan mulai dari mulut waktu mengunyah makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, urutan sistem organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, mulut halus, sisa, rektum, dan anus. Ya. Tiga, fungsi-fungsi sistem organ pencernaan. Dan yang terakhir, gangguan yang bisa terjadi pada sistem organ pencernaan. Ya, benar sekali ya. Silakan duduk. Ya, kesimpulan dari materi pembelajaran kita adalah yang pertama tadi adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya susunan-susunan sistem pencernaan. Dan apalagi tadi urutan-urutannya, fungsi-fungsinya, urutannya masih ingat tadi, mulai dari mulut, dilanjutkan setelah mulut ke kerongkongan, selanjutnya setelah kerongkongan ke lambung, setelah itu menuju ke usus halus, setelah usus halus menuju ke usus besar. Dari usus besar prosesnya akan melalui rektum dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, fungsi-fungsinya juga sudah tadi ya, sudah disebutkan temannya tadi dan sudah kita pelajari fungsinya. Misalnya mulut untuk mengunyah makanan ya. Makanannya jangan langsung ditelan, tapi dikunyah terlebih dahulu supaya tidak ada terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Misalnya apa-apa saja tadi gangguannya, seperti sudah dipresentasikan temannya tadi, misalnya gangguan pada mulut itu, misalnya sariawan, gangguan pada bagian lambung, usus halus, kita bisa mengalami diare atau sembelit. Ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya bagaimana perasaan kalian setelah kalian berdiskusi kelompok tadi. Apakah kalian merasa senang? Senang. Apakah ada hambatan dalam diskusi kelompoknya dengan teman-temannya dalam satu kelompok? Tidak ada. Apakah tadi kerjasamanya terjalin apa tidak dengan teman satu kelompok tadi? Ya, bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Adanya kerjasama? Ya. Setelah itu, tadi sudah kita refleksi untuk kalian. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan bertemu pada pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, gangguan pada sistem pencernaan tadi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan kalian nanti bisa mempelajari materi tersebut di rumah. Kalian buka-buka aja buku siswa ya. Nah, di sini melalui materi tadi, Ibu kasih kesempatan untuk kalian bertanya. Nah, bertanya tentang materi tadi, apa-apa saja yang belum dipahami dari materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, Ibu persilakan ya.
Ya, silakan Rido. Cara kita menjaga sistem pencernaan agar terhindar dari gangguan atau penyakit. Iya, bagus pertanyaannya Rido ya. Ya, bagaimana cara kita menjaga sistem pencernaan agar pencernaan kita terhindar dari gangguan atau penyakit? Ya, cara kita menjaganya adalah tadi dengan cara kita menjaga pola hidup yang sehat. Misalnya kita makanan yang kita konsumsi itu ya makanan, pola makan kita itu ya harus mengandung serat. Misalnya kita konsumsi itu perbanyak buah-buahan, selanjutnya banyak sayuran, perbanyak minum air putih, jangan banyak begadang. Nah, tidurnya jangan pola makannya tadi dijaga ya. Selanjutnya berolahraga yang teratur, beristirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, dan makanannya banyak mengandung serat. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan refleksi kalian saat mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu mau kalian menjawab dengan jujur ya perasaan kalian tentang pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Kalian tinggal pilih di sini, kalian contreng. Nah, di sini Ibu bagikan ya. Bagi ke teman. Silakan kalian contreng, kalian isi sesuai dengan perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu berikan ya. Yang ini silakan kalian, bagaimana perasaan kalian, kalian kasih juga tanda contrengnya saat mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi. Bagaimana perasaannya, apakah kalian merasa sedih, senang, atau biasa saja. Ibu tidak menuntut apa-apa, itu adalah dari refleksi kalian tentang pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Silahkan sesuai dengan hati nurani kalian ya. Baiklah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya. Ya. Baiklah. Kalau sudah. Nah, untuk pembelajaran kita pada pertemuan kita pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu dan sampai bertemu pada pertemuan kita ke berikutnya ya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, dan Ibu persilakan untuk ketua kelas boleh pimpin teman-temannya dalam doa ya. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin teman-temannya dalam doa. Dan untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu dan Ibu ucapkan selamat siang dan kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Jaga apa tadi? Pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan jangan banyak begadangnya ya. Tidurnya jangan terlalu larut malam, jaga kesehatannya ya. Dan Ibu ucapkan untuk semuanya selamat siang untuk semuanya ya. Siap.